Halo Sobat Kabaroto, selamat datang di YouTube channel Kabaroto yang kali ini kita akan membahas Neta X, sebuah crossover yang cukup menarik dari Neta yang pastinya juga baru, dan kita akan membahas mulai dari fitur, teknologi, rasa berkendara, sampai spesifikasi detailnya seperti apa. Penasaran? Stay tune terus di YouTube channel Kabaroto. Nah, sekarang kita mau lihat area front fascianya nih Sobat Kabaroto. Yang menariknya Sobat Kabaroto bahwasannya dari keseluruhan warna yang disediakan di Neta X, tim Kabaroto yang paling suka yang warna biru ini. Karena apa? Sebuah crossover dikasih warna biru kalem kayak gini menunjukkan bahwasannya elegannya masih dapat banget. Dan ada satu yang pengen Kabaroto highlight, bahwasannya dibalik dari kap mobil depan ini, sebenarnya biasanya kalau di mobil listrik kita bakal nemuin area front trunk atau ruang penyimpanan tambahan selain area bagasi. Tapi sayangnya di Neta X ini tidak disematkan area front trunk, melainkan coba kita buka nih ya. Nah ini dia nih Sobat Kabaroto. Jadi kurang lebihnya adalah hanya area langsung baterai dan juga aki sekaligus ruang untuk penyimpanan sesuatu yang sifatnya liquid di mobil ini, mulai dari cairan minyak rem, radiator, sampai wiper. Nah ini sengaja gue tahan pakai tangan aja karena emang nggak ada area lain yang harus di highlight dari Neta X, khususnya di area balik kap mesin. Nah untuk area lampu ini tampilnya cukup dinamis sih Sobat Kabaroto. Karena apa? Area headlampnya ini dibilang cukup menyipit, dan ini sudah menjadi satu dengan lampu sen yang sudah disematkan juga LED DRL. Seperti biasa kalau mobil listrik, area grill depannya ini dibuat blank atau ditutup rata. Dan kalau misalnya kita lihat nih, nah ini dia nih Sobat Kabaroto, di sini terdapat penyematan kamera yang berfungsi untuk kamera 540. Nah, bukan 360 tapi kamera 540. Penasaran 540 tuh kayak gimana sih tampilannya atau view-nya? Ntar kita juga akan bahas. Tapi sebelum itu kita masih akan bahas sektor kaki-kakinya. Nah, untuk sektor kaki-kakinya, Neta X ini menggunakan pelek multipalang. Untuk warnanya sendiri juga two-tone. Dia perpaduan hitam dan juga warna chrome ataupun warna silver seperti ini dengan dibalut profil ban 225/60 ring 18. Nah, untuk suspensinya sendiri di depan dipasang suspensi tipe MacPherson strut dan juga di belakang torsion beam. Nah, suspensi ini emang udah cukup sering atau banyak digunakan di mobil-mobil yang akan dipasarkan di Indonesia maupun di mancanegara sob. Jadi udah tergolong aman sekaligus nyaman. Ntar kita juga akan coba tes suspensinya kalau dibawa berkendara seperti apa. Terus kalau misalnya kita lihat nih Sobat Kabaroto, di area balik spakbor ini juga ditambahkan pelindung ya. Nah tapi pelindungnya ini sifatnya dari bahan plastik keras dan juga disematkan seperti bahan sweat nih yang berfungsi supaya air saat perputaran roda tidak masuk ke area depan, supaya menjaga juga dari baterainya sendiri. Lanjut lagi, kalau misalnya kita bahas ke area sampingnya nih, area samping juga cukup menarik untuk dibahas. Karena apa? Terdapat beberapa hal-hal yang bisa di highlight. Mulai dari area spionnya sendiri. Spion ini juga sudah disematkan kamera juga. Jadi kamera 540 tadi sudah dapat bantuan dari kamera depan, samping, dan juga ntar ada kamera belakang. Tapi ada satu hal yang tim Kabaroto highlight selama berkendara menggunakan Neta X nih Sobat Kabaroto, yang mana khususnya untuk area spion ini pelipatan otomatis hanya bisa terjadi saat mobil kita matikan. Nah jadi gue pengen coba simulasikan ketika mobil coba untuk dimatikan menggunakan smart key-nya yang cukup mungil nih. Ketika kita akan coba matikan mobilnya,
Nah, ini spion akan otomatis melipat. Tapi sayangnya Sobat Kabarto, saat tadi kita melakukan pengetesan, kita ataupun tim Kabarto tidak menemukan pengaturan dari pelipatan spion secara elektrikal yang biasanya ada di area door trim nih Sobat Kabarto. Jadi kalau di door trim itu hanya ada untuk lock dari jendela dan juga untuk mengunci pintu aja. Selain itu, kalau misalnya kita lihat ke atas, mobil ini sudah disematkan juga electric sunroof dan juga sudah disematkan dari roof rail. Kalau misalnya Sobat Kabarto pengen pasang roof box, bisa dipermudah juga. Jadi Neta X ini kayaknya kalau buat dimodif-modif cukup membantu juga dengan kompartemen yang udah nempel di mobil ini. Lanjut ke area samping agak belakang. Nah, ini nih, tampilannya ini cukup menarik Sobat Kabarto. Karena apa? Agak melandai ke bawah untuk pilar C-nya. Jadi sekilas bahasa desain ini cenderung agak sedikit coupe ya Sobat Kabarto. Jadi dari pilar C ke belakang ini dibuat agak melandai, ditambah juga ada roof spoiler, dan ini dia nih yang bikin tampilannya kelihatan dinamis khususnya di area belakang. Karena tim Kabarto benar-benar suka banget di area belakang ini. Area stop lampnya ini dibuat sedikit nimbul dan segaris juga dengan tekukan bodi. Dan stop lampnya ini memanjang sampai area pintu belakang. Dan kalau misalnya kita lihat ke arah belakang nih Sobat Kabarto, di sini terdapat beberapa hal yang bisa kita highlight juga, yaitu mulai dari sensor parkir. Total seluruh sensor di mobil ini ada 11 sob. Dan kalau misalnya kita lihat, kita bisa membuka area bagasi secara elektrikal. Untuk menutup sekaligus mengunci juga ada, seperti area pintu bagasi yang cukup banyak di mobil-mobil kekinian. Terdapat juga kamera di area belakang yang difungsikan untuk saat parkir mundur Sobat Kabarto. Dan nanti kita juga akan bahas, biasanya kalau misalkan mobil-mobil yang tampilan belakangnya agak-agak coupe gini, visibilitasnya ini agak cenderung kurang karena kaca belakangnya dibuat sedikit melandai. Tapi ntar kita juga akan pengen coba tes kira-kira visibilitas ke arah belakang itu masih nyaman ataupun justru sedikit mengganggu. Sekarang gak usah berlama-lama lagi, kita pengen coba bahas kabinnya. Karena kabinnya ternyata gak kalah keren sama area eksteriornya. Penasaran seperti apa? Ikutin gua. Nah, sekarang kita bakal bahas apa aja yang menarik di area kabin dari Neta X nih Sobat Kabarto. Yang pertama, kita akan coba mentranslate nih ke Sobat Kabarto bahwasannya apa sih yang sebenarnya bisa dirasakan saat pertama kali masuk ke kabinnya dari Neta X. Tim Kabarto menyimpulkan bahwasannya Neta X ini punya tampilan yang cukup futuristik, tapi tidak meninggalkan unsur elegan khususnya di area kabin. Kenapa? Karena kita bahas mulai dari tingkat futuristiknya dulu nih. Kalau Sobat Kabarto perhatiin, mulai dari lingkar kemudi yang sudah minim akan tombol-tombol sampai head unit dan juga monitor cluster instrumen yang semuanya sudah serba digital, membuat mobil ini punya kesan bahwasannya mobil ini sangat menggambarkan masa depan. Ya, kalau kita lihat dari lingkar kemudinya ini Sobat Kabarto, ini udah nyaris tidak ada tombol-tombol yang mungkin ribet ataupun rumit, sedangkan tombol-tombol ini digantikan dengan dua bentuk bola aja yang berfungsi untuk mengatur audio dan juga untuk pengaturan dari monitor head unitnya aja. Dan kalau misalnya kita lihat nih, head unitnya ini juga cukup besar. Untuk ukurannya sendiri ada di angka 15,6 inci sob. Nah, pasti dari kalian juga banyak bertanya-tanya, kalau misalkan tombolnya udah cukup minimalis seperti ini, bagaimana cara memfungsikan dari ADAS-nya atau fitur-fitur seperti lane departure warning, adaptive cruise control, dan lain-lainnya. Agak sedikit berbeda dengan mobil-mobil yang
ada di pasaran sekarang, yang biasanya fitur-fitur ADAS-nya bisa difungsikan melalui tombol-tombol di lingkar kemudi. Untuk Neta X sendiri semua pengaturannya sudah ada di head unit 15,6 incinya ini sob. Jadi semua pengaturannya ini kita bisa atur dari area head unitnya nih. Mulai dari electric stability control kita bisa on offin. Lalu kita juga bisa coba di sini terdapat hill descent control juga yang dapat kita atur. Dan kita juga bisa lihat nih sobat Kabaroto bahwasannya di sini terdapat tombol-tombol ataupun pilihan-pilihan yang bisa mengatur banyak fitur. Mulai dari adjust mirror sampai yang tadi kita bilang nih sobat Kabaroto bahwasannya kita nggak nemuin nih tombol yang ada di door trim yang bisa buat ngelipet spion. Ternyata itu semua seperti yang gue bilang ada di area head unitnya nih. Nah di sini ada untuk folding mirror, goodbye. Sampai ada untuk pengaturan dari retractable spionnya. Plus nih kalau sobat Kabaroto lihat di sini terdapat tulisan ADAS. Nah di sini terdapat banyak fitur ADAS yang cukup lengkap sebenarnya, mulai dari forward collision mitigation, forward collision warning, lane keeping assist dan lain-lain. Tetapi semua pengaturannya ini harus kalian atur melalui layar besar yang ada di sisi kiri. Dan fun fact nih sobat Kabaroto, setiap kita menyalakan mobil dari Neta X, maka fitur keselamatan itu semuanya on. Jadi jangan kaget ketika kita berkendara lalu kita pengen coba pindah jalur tanpa menyalakan lampu sen, maka otomatis setir seakan-akan kayak agak melawan karena di situ lane keeping assist-nya sedang bekerja. Dan kalau kita merasa terganggu dengan hal itu, kita bisa melakukan perpindahan mode dengan cara melakukan perpindahan dari on ke off. Jadi kalian nggak perlu kaget kalau misalkan tiba-tiba fiturnya otomatis langsung bekerja. Itu bentuk safety yang disematkan Neta di setiap unit mobilnya. Tapi kalau kalian tidak nyaman, kalian bisa pencet off. Dan kalau mobil mati dan nyala lagi, otomatis reset jadi on lagi semuanya sob. Nah di sini juga banyak tampilan untuk display, tema, konektivitas. Nah yang menariknya juga nih sobat Kabaroto, kalian bisa di sini ada pilihan mode berkendara, ada sport dan juga comfort ya. Plus kalau sobat Kabaroto perhatikan, di sini ada vehicle status ini sobat Kabaroto. Terdapat average speed, konsumsi dari baterainya sendiri, dan juga durasi berkendara dan total jarak yang sudah ditempuh. Plus di sini juga ada TPMS atau Tire Pressure Monitoring System yang berfungsi untuk mengetahui tekanan angin pada keempat ban Neta X. Nah, selanjutnya nih sobat Kabaroto, di sini kalian bisa seperti yang gue bilang tadi, kamera 540 derajat. Padahal di sini sebenarnya kameranya tulisannya 360, tapi di brosurnya dijelaskan bahwasannya diklaimnya adalah 540 derajat. Kenapa? Nah, kalian bisa cari tahu lewat video ini. Dari setiap pilihan mode angle, mulai dari 2 dimensi, 3 dimensi, sampai hub, ini terdapat titik-titik yang bisa kita klik nih sobat Kabaroto. Contoh, saat 2 dimensi kita bisa melihat dari keempat sisi. Kalau 3 dimensi semakin banyak lagi nih sob. Nah, ini juga bisa diarahin seperti ini. Dan sebenarnya fungsi sepele tapi cukup penting, yaitu kita bisa melihat area sekitar tanpa perlu buka jendela mungkin, ataupun tanpa perlu ngecek-ngecek kolong. Siapa tahu kita mau keluar dari garasi bawa mobil Neta X, tapi binatang kesayangan kita ternyata lagi ngumpet di bawah mobil. Dan juga ini untuk hubnya. Dan brightness-nya sendiri juga bisa di-adjust nih sobat Kabaroto. Tingkat penerangan cahaya di layarnya juga bisa dibuat tinggi maupun rendah. Sudah terkoneksi juga dengan Android Auto dan Apple CarPlay, sekaligus juga terkoneksi dengan navigasi, dan pastinya juga nyaman banget. Untuk mode berkendara, mobil ini ada total 4 mode berkendara, mulai dari Eco, Comfort, Sport, dan juga One Pedal. Nah, One Pedal ini apa sih fungsinya? Bentuk dari kepraktisan berkendara ketika
kita injek gas, kalau lepas gas otomatis akan ngerem. Dan mobil ini menariknya juga ada yang namanya regenerative braking. Ntar kita akan bahas juga saat lagi test drive. Selanjutnya kita akan bahas mengenai posisi berkendaranya nih sob. Posisi berkendara menurut tim Kabaroto dengan postur tubuh 180 up ini cukup nyaman, dan untuk pengaturannya mulai dari tinggi rendah, maju mundur sampai rebah tidaknya sandaran sudah diatur secara elektrikal. Untuk joknya sudah semi bucket dengan headrest yang model menyambung seperti ini, menambah kesan sporty di area kabin. Ruang-ruang penyimpanan juga cukup banyak sobat Kabaroto. Kalau yang standar-standar, cup holder, bottle holder yang ada di area door trim sampai glove box sudah ada pastinya. Dan tambahan yang menariknya adalah di area konsol tengahnya. Konsol tengahnya ini cukup lapang ya sobat Kabaroto, banyak banget ruang penyimpanan 2 tingkat. Atas ada, bawah juga ada. Nah, kita akan jabarin satu-satu mulai dari di atas. Di atas ada 2 cup holder. Di sini ada untuk penyimpanan kartu-kartu ya kan. Terus di sini terdapat wireless charging. Jadi kalian kalau mau nyari wireless charging, sayangnya di sini nggak ada simbol-simbol wireless charging. Tapi biar kalian kalau udah punya Neta X nggak ketuker di mana letak wireless chargingnya, tim Kabaroto kasih tahu letaknya ada di sisi kiri depan. Di tingkat bawah bisa kita lihat di sini terdapat soket pengecasan, ya kan? Terdapat banyak juga, plus lagi-lagi ruang penyimpanan yang sifatnya 2 tingkat. Jadi naruh barang apapun masih bisa, space-nya cukup banyak. Dan kita lihat nih di laci tengah kira-kira ada apa. Nah, ini penyimpanannya cukup dalam banget ya sobat Kabaroto. Tapi sayangnya kalau misalkan kalian nyari box tengah yang bisa mendinginkan minuman kalian, Neta X belum bisa. Tapi ini cukup luas banget buat naruh-naruh barang yang sangat fungsional. Lanjut lagi, kalau misalkan kita lihat ke atas, sini sobat Kabaroto bisa lihat bahwasannya terdapat 2 lampu baca yang sistemnya one touch ya. Nah, one touch ini bisa buat nyalain sekaligus bisa buat matiin juga. Sudah ada electric sunroof juga. Nah, bingung dong fungsinya dari mana? Dari sini nggak ada. Nah, balik lagi, semua bisa kita operasikan melalui head unit 15,6 incinya. Kita tinggal balik ke setting, kita pencet roof. Nah, di sini ada pilihan open. Nah, electric sunroof sudah terbuka dan bisa tilt ke belakang juga. Nah, sobat Kabaroto juga harus tahu nih bahwasannya kalau sobat Kabaroto mungkin pengen pakai electric sunroofnya ini nggak di tilt ke belakang, tapi cuma pengen diangkat sedikit aja. Di sini terdapat pilihan mode yang namanya ajar. Nah, kalau ajar ini cukup ngangkat aja, jadi ngambil udara dari luar ke dalam tanpa ngebuka terlalu plong. Nice. Dan sekarang kita tutup. Ada hal menarik juga nih sobat Kabaroto bahwasannya untuk membuka area pintu bagasi bisa kita pakai juga nih si head unit 15,6 incinya. Yaitu kalian bisa fungsikan dari tulisan tailgate yang ada di kanan bawah. Kalian tuh bisa cari semua ini di tombol setting ya. Jadi nggak perlu bingung, ada di bawah setting dan semuanya udah ada semuanya nih, mulai dari display, vehicle, ADAS dan lighting semuanya. Ini tailgate bisa dibuka. Nah, tinggal double klik to open, maka pintu bagasi langsung kebuka. Nah, gimana cara nutupnya? Sama. Kita tinggal klik 2 kali untuk menutupnya. Cukup mudah, praktis, dan pastinya oke banget nih. Sekarang kita mau coba rasanya jadi penumpang tuh seperti apa biar kalian tahu. Kira-kira kalau misalkan disetirin naik Neta X senyaman apa? Ikutin gua ke belakang. Nah, beginilah kurang lebih
POV kalau misalkan kalian lagi jadi bos yang disetirin naik Neta X. Nah, Neta X ini untuk area kabinnya surprisingly cukup lapang Sobat Kabarto, khususnya untuk area headroomnya. Kenapa? Coba nih perhatikan. Dengan postur tubuh gue 180 up, dan ini gue gak bisa setup apapun. Jadi ya dapetnya seperti ini, gue langsung duduk. Posisi headroom bener-bener masih luas. Dan juga ditambahkan adanya headrest yang membuat kita semakin nyaman saat bersandar saat perjalanan jauh. Plus area legroom masih cukup lapang banget, padahal tadi gue udah setting dengan settingan jok pengemudi sesuai dengan gaya berkendara gue. Dan ditambah kenyamanan lainnya, ruang-ruang penyimpanan standar, plus ada soket charging, depan belakang ada jadi cukup adil, plus AC juga double blower, tapi kita nggak bisa ngatur intensitas udaranya, hanya bisa ngebelokin aliran udara melalui kisi-kisi dari blowernya aja. Lalu, nah ini dia. Kalau Sobat Kabarto lihat, nah ini nih asik nih. Jadi armrestnya itu udah disematkan juga dengan cup holder, tapi itu mobil-mobil pada umumnya doang udah kayak gitu juga. Neta X punya tambahan. Nah, kalian bisa nyimpen barang juga di sini. Jadi kalau misalkan emang cup atau botol holder yang nggak kepake, tinggal pencet aja, lalu angkat, hap, langsung deh bisa pakai sisi dalam dari armrestnya supaya bisa buat nyimpen barang. Jadi yang asiknya yang Kabarto nilai dari Neta X ini banyak detail-detail yang ternyata memanfaatkan space yang cukup luas di mobil ini untuk ruang penyimpanan. Dah, gak usah berlama-lama. Gue udah gak sabar sama tim pengen nyobain Neta X dan kita akan test drive sampai kita coba fitur-fiturnya. Halo Sobat Kabarto, nah sekarang waktunya kita melakukan impresi berkendara aka test drive dari Neta X, sebuah crossover 400 jutaan yang berbasis listrik. Nah, sebelum bahas gimana rasanya mobil ini, fitur-fitur apa aja yang bisa dioperasikan, gue akan bahas secara teknisnya terlebih dahulu nih Sob. Nah, di atas kertas, tenaga dari Neta X ini sendiri adalah 118 daya kuda dan torsinya adalah 210 Nm. Nah, tenaga dan torsi tersebut disokong melalui nyawa utamanya yaitu baterai yang disematkan di mobil ini. Untuk kapasitas baterai sendiri ada di angka 63,56 kWh. Dan kapasitas baterai tersebut dapat dimaksimalkan untuk menempuh jarak maksimal yaitu 480 km. Setelah kita membahas teknis, kita akan membahas mengenai impresi berkendara sekaligus kita pengen coba operasikan fitur-fitur yang ada di Neta X. Impresi awal, 5 menit pertama di dalam mobil ini masih nyaman-nyaman aja. Tingkat kekedapan masih cukup baik walaupun di luar cukup ramai jalanan. Ditambah juga dengan posisi berkendara yang cukup nyaman. Karena apa? Karena joknya udah semi bucket dan juga headrestnya model menyatu seperti ini. Untuk postur 180 up kayak gue ini masih sangat nyaman banget. Ditambah juga headroomnya juga luas. Bahkan tadi di awal video waktu gue melakukan impresi saat jadi penumpang di belakang itu masih cukup luas. Nah, barusan kita habis ngelewatin beberapa speed bump dan rasanya suspensi McPherson strut dan juga torsion beamnya masih bisa meredam lubang dan juga speed bump dengan cukup baik nih Sob. Kebetulan kita di dalam cuma berdua doang antara gue dan juga videografer gue, dan ini masih cukup fine dan nyaman-nyaman aja. Tadi kita juga sempat melakukan impresi berkendara bahwasannya terdapat fitur ADAS yang disematkan di Neta X, yang mana fitur ADAS tersebut mencakup atau meliputi dari
lane keeping assist, lane departure warning, sampai adaptive cruise control. Nah, untuk pemungsian atau penggunaan dari adaptive cruise control ini, kita bisa menekan tuas transmisi secara 2 kali ke arah bawah sob. Nah, nih kita bisa lihat juga visualnya detail banget kalau di depan kita motor, gambarnya motor, kalau mobil ya mobil juga. Nah, ini kita sekarang setup di 30 km per jam. Kita bisa rasain, jadi di sini adaptive cruise control udah mulai main, dan ini cukup asik ya kalau misalkan dipakai buat di jalan tol ataupun di jalan raya tapi sambil macet-macetan. Jadi kaki bisa agak ambil napas dikit. Nah, tadi kita ngerasain bahwasannya adaptive cruise control dari Neta X ini sendiri saat melakukan pengereman pun membacanya juga tidak terlalu mendadak dan masih mudah untuk dioperasikan, karena semua perintah-perintah yang ada untuk memfungsikan fitur di mobil ini tersedia ataupun juga tertulis jelas di area head unit berukuran 15,6 inchinya ini sob. Nah, ini gue nggak nginjak pedal gas atau rem sama sekali, dan gue hanya mengoperasikan lingkar kemudi aja. Tapi ngomong-ngomong lingkar kemudi, tadi kita sempet adaptasi sedikit nih. Jadi saking safety-nya mobil ini, settingan fitur ADAS mulai dari lane departure warning sampai lane keeping assist di Neta X, saat mobil pertama kali menyala, fitur akan langsung on semuanya. Sehingga kalau misalnya kita mau coba berpindah jalur, walaupun sepi kita nggak menekan tombol sen, maka otomatis setir akan seakan-akan kayak melawan arah lagi nih sob. Jadi kayak ngebanting lagi ke arah kiri walaupun kita udah belokin setir ke arah kanan. Hal tersebut bisa terjadi karena fitur dari lane keeping assist-nya sedang aktif. Nah, kalau kalian agak kagok sama fitur-fitur terkini dari sebuah mobil, kalian bisa juga menonaktifkan fitur tersebut dari area head unitnya lagi nih sob. Karena rata-rata semua di Neta X ini tombolnya udah mulai dikurangi, sehingga semuanya dioperasikan melalui layar 15,6 inchinya ini. Dan salah satu fitur yang bisa kalian gunakan saat lagi macet-macetan atau lagi dempet-dempetan barang pengendara lain, kalau worry nyerempet ataupun takut misalnya terperosok ke dalam got mobilnya atau ban depan belakangnya ini, kalian bisa pakai kamera 540 derajat. Karena angle-nya cukup banyak, ada 2D, ada 3D, dan juga ada hub. Nah, untuk hub ini sendiri berfungsi banget kalau misalkan kalian lagi dempet kanan kiri sama pengendara lain. Terus 3D juga terdapat beberapa spot yang bisa kalian cobain untuk cari tahu setiap sisi dari mobil kalian nih sob. Fitur yang sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dipelajari, tapi ini ternyata penting banget buat kita pakai di beberapa tempat yang dirasa mungkin agak sempit atau harus berdesak-desakan dengan pengguna jalan lainnya. Selain itu sob, jadi di Neta X ini terdapat total 4 mode berkendara, yaitu ada Eco, Normal, Sport, dan juga satu lagi ini ada One Pedal sob. Nah, apa sih sebenarnya One Pedal? Nah, sekarang kita akan coba aktifkan fitur One Pedal. Nah, bisa dirasakan bahwasannya fitur One Pedal ini sebenarnya kurang lebih kita hanya menggunakan satu pedal, yang mana kalau kita injak pedal gas, dia seperti fungsinya yaitu menambah akselerasi. Tapi kalau kita lepas, ini kita sekarang gas, dan sekarang kita lepas, maka akan terdapat deselerasi lebih, ataupun bahkan sedikit ada pengereman halus dari sistem komputerisasi mobil ini yang bertujuan untuk mempermudah kita saat berkendara. Jadi kita nggak perlu nginjak gas dan rem di pedal yang berbeda. Nah, selain itu Sobat Kabarto, walaupun ini mobil listrik, tapi sebagai sebuah crossover nggak lengkap rasanya nih. Bahwasannya di mobil ini juga ada fitur yang namanya Hill Descent Control, yang mana saat kita lagi melewati turunan, mobil ini bisa sedikit-sedikit melakukan sistem pengereman yang bertujuan supaya mobil kita nggak mudah terperosok saat lagi melewati turunan yang dirasa agak curam nih sob. Oh ya, gue pengen kasih tau juga nih sob, bahwasannya di Neta X ini ada salah satu fitur menarik yang ada di head unitnya atau ada di
monitor infotainmentnya. Fitur apakah itu? Nah, jadi di sini terdapat mode ataupun fitur skenario mode. Nah, apakah fitur dari skenario mode ini? Jadi di sini terdapat dua pilihan. Yang pertama ada race mode dan juga car wash mode. Nggak jarang bagi sebagian orang yang saat berkendara merasa kelelahan ataupun ngantuk sehingga butuh istirahat. Nah, race mode ini bisa kita gunakan untuk memaksimalkan istirahat kita di dalam kabin Neta X. Yang mana saat kita mengaktifkan race mode, otomatis kita akan dibuat nyaman dengan cara apa? Dengan cara jok akan disetting serebah mungkin sehingga kita berasa kayak lagi rebahan, khususnya di bagian pengemudi aja ya sob. Electric sunroof bersama tirainya juga akan ditutup dan juga akan ada ambient suara yang bisa mendukung kenyamanan kita saat beristirahat. Dan itu pilihannya cukup banyak sob, mulai ada suara hujan, suara hutan, sampai suara debu rombak di pantai dan lain sebagainya. Itu cukup seru banget sih. Simple tapi benar-benar kepake kalau misalkan kita emang lagi mau coba istirahat di dalam kabin Neta X. Selanjutnya yang kedua ada car wash mode. Nah, car wash mode ini sendiri sebenarnya bisa kalian praktekin langsung kalau misalkan kalian lagi coba cuci mobil, khususnya cuci mobil yang sifatnya robotik kali ya. Karena apa? Karena dengan fitur car wash mode ini otomatis mobil akan di QC atau dipastikan bahwasannya seluruh kacanya sudah tertutup dengan rapat seluruh area, sehingga tingkat kekedapannya baik dan tidak ada air yang rembes ataupun masuk ke area kabin sob. Masih dari Neta X, kita sekarang akan bahas mengenai tingkat kepraktisan dari mobil satu ini. Untuk bentuk dan juga dimensinya nggak terlalu lebar, sehingga kalau buat selap-selip masih masuk. Dan juga mobil ini cukup mudah untuk dikendalikan, bahkan saat macet-macetan atau lagi di suasana jalan yang ramai maupun jalan yang cukup luang. Bicara visibilitas, untuk visibilitas di area depan, tim Kabarto nggak menemukan satupun kendala karena visibilitas di area depan cukup baik, kaca depan cukup luas. Hanya saja saat kita mau coba belok ataupun kita mau lihat di area blind spot, pilar A ini dirasa lumayan padat sehingga membuat pengendara harus sedikit effort untuk menengok ke area blind spot nih sob. Dan tadi kita sedikit bahas bahwasannya karena mobil ini tampilan belakangnya agak-agak landai seperti coupe, bener aja nih visibilitas ke area belakang agak terbatas dikarenakan jendela belakang sedikit melandai sehingga visibilitas terbatas dan tidak seluas saat kita mencoba menengok ke area kaca depan. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai kenyamanan berkendara di mobil ini. Salah satu unsur pentingnya adalah kabinnya benar-benar oke banget sob. Untuk kekedapannya emang nggak terlalu spesial, tapi dirasa cukup lah untuk mobil yang bandrolnya 400 jutaan. Ditambah juga ambience dari area kabinnya yang benar-benar cukup bikin kita tim Kabarto ini nyaman banget. Jadi mulai dari setup berkendaranya, pengaturan jok sudah full electrical, bisa disetting juga tinggi rendahnya sehingga visibilitas dapat terjaga dengan baik. Plus kalau sobat Kabarto perhatiin, di atas gue ini sebenarnya ada electric sunroof, tapi untuk pengaturannya sobat Kabarto nggak akan temuin di area atas ini. Tapi sobat Kabarto bakal temuin itu semua di layar sini karena semua pengaturan ada di area head unit sob. Jadi kalau misalkan kita mau cuma buka sedikit, nah kalian bisa pilih yang mode ajar. Tapi kalau misalkan kalian mau buka semuanya, nah kalian bisa pilih yang mode open. Nah, sekarang kita mau close karena cahayanya agak lumayan terik siang ini.
Mobil ini juga udah dilengkapi dengan fitur auto hold nih Sobat Kabarto, jadinya bikin kalau misalkan Sobat Kabarto nginjak pedal rem selama 1-1,5 detik di transmisi D, otomatis mobil nggak akan jalan dan akan kembali jalan kalau Sobat Kabarto udah nginjak pedal gasnya lagi. Seperti yang gue bilang, beberapa tombol di sini udah mulai dihilangkan, khususnya di kabin Neta X, dan digantikan dengan fitur sentuhan nih Sobat Kabarto. Mulai dari lampu-lampu di area kabin ini, contohnya kayak lampu baca di area depan ini. Lampu baca di area depan ini pengaturannya atau on off-nya sudah tinggal sekali sentuh aja. Ditambah juga dengan lampu hazard. Nah, lampu hazard ini ada di dekat lampu baca, tapi tidak perlu ditekan sob, hanya disentuh aja. Nah, seperti ini. Kita nggak tekan atau klik sama sekali, tapi kalau kita matiin, nah kita tinggal sentuh aja. Jadi benar-benar praktis dan semuanya serba dipermudah di dalam kabin dari Neta X. Nah, Sobat Kabarto, sekarang kita sudah nyampe di SPKLU milik Brin di daerah Tangerang nih Sob. Dan kita mau melakukan pengecasan ke Neta X yang baterainya terakhir ada di angka 64%. Kita mau coba ngecas sampai 100 menggunakan SPKLU DC di kapasitas 50 kW. Kira-kira seperti apa hasilnya? Stay tune terus. Nah, itu dia Sobat Kabarto, kita udah melakukan pengecasan ke Neta X ya, kurang lebih nggak terlalu lama karena kita cukup memakan waktu yang singkat. Kurang lebih dari angka terakhir yang kita catatkan yaitu 64% menuju ke 100%, kita mendapat catatan waktu di 34 menit 22 detik. Nah, dengan catatan ini kita pengisian dayanya menggunakan DC dan kita mengisi daya menggunakan yang 50 kW. Sebagai gambaran, kita melakukan pengecasan di Neta X dengan dispenser SPKLU 50 kW dan kita telah menghabiskan 22.104 kWh, dan kalau di breakdown per kWh-nya adalah Rp2.466. Jadi setelah total kita harus mengeluarkan biaya sekitar Rp54.508 untuk sekali pengisian dari 60%-an sampai 100%. Nah, itu dia Sobat Kabarto, kita udah melakukan berbagai macam aktivitas bareng Neta X, di mana ini sebuah crossover listrik yang pastinya nyaman untuk digunakan dan pastinya banyak fitur-fitur yang sangat fungsional dan juga praktis untuk sebuah mobil listrik. Gimana menurut kalian? Sebuah crossover listrik dengan bandrol 400 jutaan, worth to buy atau enggak? Jangan lupa kasih pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto karena kita akan selalu memberitakan seputar berita otomotif. Gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review selanjutnya. Bye!